keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Selamat hari Minggu. Selamat hari ini kita sama-sama mau merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan maut. Mari kita naikkan pujian. Ku menang bersamamu Yesus.
Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang sudah pernah Engkau berikan bagi hidup kami, pengajaran-pengajaran-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi hidup kami. Biarkan kami saat ini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang mau menghidupi di saat bagaimana Engkau melayani Tuhan, yang mau menghidupi isi-isi kebenaran-Mu, yang tidak menyia-nyiakan arti dari hari kelahiran-Mu, arti dari hari kematian-Mu sampai hari kebangkitan-Mu Tuhan. Untuk apa Engkau bangkit, biarkan semua itu kami mengerti Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan iman kami Tuhan. Biarkan kami bersekutu bersama-sama dengan Engkau di rumah tangga kami masing-masing. Kami buka hati, kami duduk diam, kami buka mata rohani kami, telinga rohani kami Tuhan. Kami terus diperbaharui dari hari ke hari, dari setiap minggu ke minggu Tuhan. Apapun yang boleh terjadi di luar sana Tuhan, berbagai macam masalah, berbagai macam wabah penyakit, tapi kami percaya kami orang-orang yang dipilih Tuhan, menjadi orang-orang yang menang kalahkan maut, menjadi orang-orang yang menang kalahkan setiap problema hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap Tuhan yang baik, yang tetap hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus yang luar biasa. Engkau menyelamatkan kami, Engkau memenangkan kami. Kami mau dengar-dengar lebih lagi Tuhan akan isi hati-Mu. Engkau urapi, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan, pakai hidupnya, pakai hatinya, pakai yang Tuhan seluruh pembawaan firman-Nya Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan, menjadi satu pengajaran yang benar Tuhan, menjadi satu rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau dengar-dengar lebih lagi akan Engkau di dalam rumah kami masing-masing. Kami buka hati kami buka telinga kami. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah di setiap hati, di setiap pribadi, di setiap rumah Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat merayakan Hari Raya Paskah. Saudara, Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia mau mati ya, bagi kita, menderita untuk kita, saudara. Dia disalib untuk menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit, saudara. Kebangkitannya memberikan kita kemenangan, kebangkitannya memberikan kita harapan untuk hidup, ya, baik untuk hidup hari ini maupun hari esok. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 abad yang lalu, saudara, beberapa pengacara ya berkumpul di London, saudara. Mereka ingin menyidangkan kasus kebangkitan Yesus Kristus. Mereka mulai mencari bukti-bukti untuk disidangkan, saudara. Tetapi pada akhirnya mereka temukan bahwa kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta, adalah nyata, saudara. Semua bukti menyatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Puji Tuhan, saudara, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang-orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea.
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-12 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi-pagi itu ya perempuan-perempuan, wanita-wanita ya yang selama hidup Yesus ya mereka bersama-sama, mereka mengiring Tuhannya. Saudara, mereka datang ya ke kubur Yesus. Saudara, dalam saat itu semua murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus dalam keadaan duka cita yang mendalam. Ada yang putus asa, ada yang kecewa, ada yang kehilangan pengharapan. Yesus yang mereka impikan menjadi pemimpin besar atas mereka, menjadi raja yang akan membebaskan mereka. Saudara, mereka sungguh sangat kehilangan. Mereka dalam kesedihan yang sangat. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, saat perempuan-perempuan ini, wanita-wanita ini datang ke kubur Yesus, mereka datang kepada Yesus yang telah mati saat itu. Yesus yang mati. Saudara, tidak pernah terpikirkan dalam pikiran mereka, dalam benak hati mereka, bahwa oh di sana nanti mereka akan temukan mujizat. Oh di sana nanti mereka akan temukan bahwa nubuatan ribuan tahun yang lalu akan digenapi, bahwa Yesus akan bangkit, bahwa Yesus akan hidup kembali. Tetapi saudara, mereka yang saat itu datang adalah mereka yang ingin menjenguk mayatnya Yesus, saudara. Yesus yang mati. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, saat itu saudara dalam kesedihannya yang begitu rupa, saudara, malaikat Tuhan datang kepada mereka. Ya, mereka menemukan kubur yang kosong. Mereka dalam keadaan lebih galau lagi, saudara. Saudara, saat itu tersiar kabar bahwa mayat Yesus dicuri. Tetapi sesungguhnya itu tidak mungkin, karena saudara ada kira-kira atau kurang lebih 80 orang prajurit Romawi menjaga kubur Yesus. Jadi tidak mungkin, saudara, kalau mayat Yesus itu dicuri orang. Saudara dikasih oleh Tuhan, malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu bahwa mengapa kau mencari yang hidup di antara orang yang mati? Saudara dikasih oleh Tuhan, malaikat itu katakan bahwa yang kau cari, Yesus itu telah bangkit. Dan selanjutnya malaikat itu mengingatkan, tidakkah engkau ingat bahwa Yesus pernah berkata, aku akan mati, tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit kembali. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kesedihan yang begitu mendalam, dalam duka cita yang begitu mendalam, saudara, mereka lupakan perkataan Yesus. Mereka lupa apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus saat itu. Bukankah demikian pula kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang percaya, yang mengiring Tuhan? Seringkali dalam kesedihan kita yang mendalam, ketika pergumulan hidup, tekanan hidup itu datang dalam kehidupan kita, saudara, dan kita mengalami kesedihan yang begitu panjang, kita mulai kehilangan harapan, saudara. Lalu yang terjadi, bukankah kita juga seperti murid-murid Yesus saat itu, bahwa kita lupa akan janji Tuhan. Kita lupa bahwa Yesus kita hidup, Yesus kita sudah mengalahkan maut, Yesus kita sudah mengatasi segala jenis persoalan yang ada di dunia ini. Yesus kita perkasa, Yesus kita Allah yang sanggup menolong kita. Tetapi bukankah di dalam kesedihan kita,
di dalam tekanan pergumulan yang panjang yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menjadi lupa, saudara. Ya, kita hanya ingat, ya saudara, seperti perempuan-perempuan yang datang untuk melihat Yesusnya yang mati. Saudara, kita mungkin tidak pernah katakan bahwa Allah kita itu mati, Tuhan kita itu mati. Tetapi bukankah ketika saudara kehilangan pengharapan, kehilangan merasa putus asa, saudara, kita anggap Tuhan kita mati, Tuhan yang gak bisa ngapa-ngapain, Tuhan yang gak bisa menolong kita. Kita lupakan setiap perbuatannya yang perkasa, janjinya yang menyertai kita, janjinya akan menolong hidup kita. Kita lupa itu semuanya, saudara. Bukankah ini sama saja seperti perempuan-perempuan yang saat itu datang ke kuburannya Yesus, datang kepada Yesus yang saat itu mati. Mereka lupa Yesus akan bangkit, Yesus hidup kembali, saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan kesedihan yang mendalam, tekanan, persoalan, pencobaan yang datang dalam kehidupan kita seringkali membuat kita lupa, ya, lupakan kasih Tuhan, lupakan pengorbanan Tuhan, lupa janjinya bahwa Dia ada buat kita setiap saat, Dia hidup selamanya, Dia menolong kita, dan Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Sudah dikasih oleh Tuhan, hari ini pesan Paskah buat kita semua adalah mari bertekun mencari yang hidup, mencari yang hidup. Kita tidak mencari kehidupan yang sia-sia. Kita tidak mencari segala sesuatu yang yang sementara sifatnya. Kita tidak berputar-putar hanya di sekitar makam, di sekitar kuburan, saudara. Karena di situ hanya ada tulang belulang dan di situ tidak ada pertolongan. Tetapi mari bertekun mencari yang hidup, seperti yang malaikat saat itu katakan. Mengapa engkau mencari hidup? Mencari yang hidup di antara yang mati. Yesus itu sudah bangkit. Yesus itu sudah bangkit, saudara. Yesus bangkit. Yesus hidup. Ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Namun sangat disayangkan bahwa seringkali kita lupakan semuanya itu. Kita lebih fokus kepada persoalan kita. Kita lebih fokus kepada dunia ini. Kita lebih fokus, saudara, kepada segala sesuatu yang fana. Pertolongan yang hanya terbatas dari manusia, sehebat apapun dia. Saudara, jangan mencari pertolongan dari dunia ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ada seorang pengarang buku, ya, pengarang buku rohani, ya, yang bernama Neil Anderson. Dia katakan hanya 5% orang Kristen yang merdeka, yang hidup merdeka. Tetapi saudara, ada 95% orang Kristen yang hidupnya dijajah. Dijajah oleh apa, saudara? Dijajah oleh iri hati, dijajah oleh hedonisme, kesenangan dunia, makan foya-foya, saudara. Ya, lalu banyak orang Kristen yang hidupnya dijajah oleh materialisme. Ya, saudara, hanya uang, kekayaan, mamon, saudara. Dan banyak orang Kristen yang hidupnya dijajah dengan perfeksionisme. Ya, mau sempurna, tidak mau terima kegagalan, saudara. Dan saudara, ada banyak ajaran dunia lain yang menjajah kehidupan orang Kristen. Saudara, Neil Anderson, ya, menulis, ya, mengatakan bahwa hanya 5%. Kira-kira hanya 5% orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidupnya benar-benar merdeka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ada satu survei, ya, yang mencatat bahwa ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang beribadah dengan berbagai macam motivasi, saudara. Mereka beribadah karena mereka pengen keuntungan bagi dirinya. Mereka nggak mau sakit. Mereka pengen usahanya sukses. Mereka pengen tenar, saudara. Mereka pengen omset usahanya meningkat. Mereka pengen, saudara, berhasil, ya, dalam usaha dan pendidikan dan selain sebagainya.
Untuk itulah mereka mau beribadah. Dan saudara, ada juga banyak orang Kristen yang beribadah karena takut. Takut apa saudara? Ya bukan takut kepada Tuhan, tetapi takut nanti kena azab kalau nggak ibadah saudara. Takut saudara, nanti saudara kalau nggak ibadah usahanya bangkrut. Takut saudara, nanti saudara kalau tidak beribadah ya kena kutuk. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ada banyak ya orang-orang percaya, orang-orang Kristen ya yang tadi seperti dikatakan Neil Anderson bahwa mereka hidup di dalam penjajahan, iri hati, cemburu, hedonisme, materialisme, perfeksionisme, ajaran dunia lain saudara. Mereka hanya mencari harta dunia, hal-hal dunia yang tidak kekal. Sudah dikasih oleh Tuhan. Seorang misionaris yang terkenal, saudara, namanya Hudson Taylor. Dia mengatakan seperti ini. Ada banyak ya, ada di zaman kekristenan yang serba santai ini, di zaman kekristenan yang serba santai ini, kita perlu ya mengingatkan diri kita bahwa sesungguhnya ada harga yang harus dibayar untuk menjadi manusia yang dapat dipakai Allah. Sekali lagi saudara, seorang misionaris terkenal masyhur namanya Hudson Taylor mengatakan bahwa di zaman kekristenan yang serba santai saat ini ya, mereka perlu diingatkan, kita perlu mengingat bahwa sesungguhnya ada harga yang harus dibayar untuk menjadi manusia yang akan dipakai Tuhan. Saudara, harga apa yang harus dibayar? Saudara, penyangkalan diri. Firman Tuhan katakan, kalau kau mau ikut aku, menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut Yesus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kita mengingat saat ini ya, bahwa ada harga yang harus dibayar. Kita nggak bisa santai terus saudara. Tapi saudara, kita harus menyangkal diri. Kata menyangkal diri dalam bahasa aslinya adalah aparneoma. Artinya saudara, melepaskan diri sendiri, menghilangkan pandangan keputusan dirinya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat sulit. Mungkin ada banyak dari antara kita yang mengatakan mana mungkin. Tetapi Yesus katakan, itu bisa. Belajar kepadaku, aku ini rendah hati ya, aku ini lembut, aku ini rendah hati. Pikul kuk yang kupasang, karena kuku itu ringan dan beban kuku itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, semuanya itu bisa. Mari membayar harga saudara. Mari membayar harga di dalam hidup kita, yaitu kita perlu menyangkal diri, kita perlu menyalibkan diri saudara, memikul salib dan mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Saya dikasih oleh Tuhan. Akhir dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari adakan pertobatan setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara, ada banyak orang mengira bahwa pertobatan itu cukup. Berhenti dari kebiasaan buruk, berhenti dari dosa, cukup itu. Dan ada juga orang yang beranggapan pertobatan cukup menjadi orang Kristen, pindah agama jadi agama Kristen. Dan ada banyak juga orang-orang yang menganggap bahwa satu pertobatan adalah ketika mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 19 di sana dikatakan, setan pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahkan mereka gemetar. Saudara, banyak orang yang menganggap bahwa oh yang penting kenal Tuhan, pertobatan cukup itu saja. Tetapi di dalam Injil Markus saudara, firman Tuhan katakan bahwa ketika Yesus saudara menyembuhkan orang yang kerasukan, ya mereka berkata kepada iblis, ya Yesus berkata kepada iblis, kamu diam, ya kamu memang kenal aku. Ya, saudara, iblis pun kenal Yesus, iblis pun kenal Tuhan. Dan saudara, ada juga orang yang menganggap bahwa pertobatan hanya sekedar menyembah Tuhan. Saudara, Markus 5 ayat 6 di sana dikatakan, ya waktu Yesus mengusir orang kerasukan dari Gadara, saudara, bukankah saat itu mereka, ya si yang kerasukan iblis ini saudara datang dan menyembah Tuhan?
Pertobatan bukan sekedar itu. Saya mau ingatkan kepada saudara, mari hidup dalam pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Sebab pertobatan yang sesungguhnya adalah bagaimana hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan, hidup kita sepenuhnya diperintah oleh Tuhan. Saudara, Roma 14 ayat 39 di sana dikatakan, biarlah Tuhan memerintah atas hidupmu. Biarlah Tuhan yang menguasai hidupmu. Biarlah hanya Yesus Kristus Tuhan yang berdaulat atas hidupmu, menjadi raja dalam hatimu, memerintah sepenuhnya dalam kehidupanmu. Saudara kasih oleh Tuhan, sebuah pertobatan bukan untuk menyiksa diri dan terpaksa, tetapi sebuah pertobatan adalah bagaimana engkau dengan sukarela dan dengan penuh sukacita engkau dipimpin oleh Tuhan hidupmu. Sepenuh hidupmu, seluruh hidupmu, segenap hidupmu diperintah oleh Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saat ini ingat pesan Paskah hari ini. Carilah yang hidup. Bertekunlah untuk mencari yang hidup di tengah-tengah kesulitan pandemi yang belum berakhir dan banyak hal yang harus kita hadapi. Pesan Paskah pada saat ini, ya, carilah yang hidup. Carilah yang hidup. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan lagu pujian sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Bersyukur Bapa di surga, Engkau turut campur tangan di dalam ibadah yang Tuhan sudah berkati pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Firman itu menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Firman yang memulihkan atas kehidupan kami ya Bapa di surga. Karena kami sadari dunia serta segalanya akan lenyap, tetapi perkataan yang hidup, perkataan yang datang daripada Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa di surga. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah tangga mereka masing-masing Tuhan, memberikan perlindungan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat anugerah kasih setia Tuhan. Terus Tuhan kami boleh dapat setia kepada Tuhan. Terus Tuhan boleh dapat kami semangat di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Iman kami tidak mundur, tetapi justru kami akan melihat Tuhan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan boleh dapat berlaku atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pimpinan penyertaan daripada Tuhan kasih setia Tuhan. Mari sedang jemaat kita angkat tangan kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.